Oke. Nih, misal aku ada penjualan di Januari sampai Maret aja deh. Februari, Maret. Maret. Ini 100.000, 200.000, 300.000. Nah, misal ketentuan soalnya gini, pembayarannya cash itu dia biasanya 10% dari total penjualan ya. Terus ada yang dibayar di bulan bersangkutan. Berarti kalau di Januari bayar di Januari gitu ya. Bulan bersangkutan dia itu misalnya 50%. 50%. Bayar di 1 bulan. Kenapa? Iya, ini Excel. Lagi nampilin. Ini Excel ini bener gak sih? Aku bahas ininya ada tulisannya nggak penjualan berapa gitu? Bener, Kak. Ya benar ya. Bayar di 1 bulan berikutnya. Ini misalnya 30%. Berapa? 90 ya? Bayar di 2 bulan berikutnya 10% misal. Nah, kalau gini kalian lihat nih, berarti Januari itu yang jadi piutang itu cuma 90%-nya. 10%-nya dibayar cash. Saat misal di soal itu diketahui PTT-nya itu misalnya 1% dari piutang, ya, berarti yang bakal kita terima itu cuma 99% dari piutang. Gitu. Artinya, berarti kita itu bakal menerima 99% dari 90% penjualan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ini in case dia ada yang cash ya. Kalau misalnya ada yang cash di soalnya. Kalau misalnya semuanya piutang ya udah, kalau misalnya di soal bilangnya cuma kayak penjualan piutang tetap lagi diestimasikan 1%. Ya udah, motongnya dari semua piutangnya. 1% dari 100.000 berarti dipotongnya. Gitu. Tapi kalau dia bilang ada yang penjualan cash, ini kalian nggak boleh perhitungkan. Jadi 1% ini cuma dari 90.000, bukan dari 100.000 gitu. Karena 10.000-nya atau 10%-nya itu dibayar lewat cash. Gitu. Terus yang kemarin itu aku bikin contohnya itu kalau di soalnya PTT-nya beda-beda. Untuk pembayaran misalnya di bulan bersangkutan PTT-nya 0. Pembayaran di bulan berikutnya PTT-nya 1%, misal yang ini 2%. Karena semakin lama piutang itu logikanya dia semakin sulit untuk ditagih. Gitu. Makanya di sini PTT-nya segini, berarti nanti perhitungannya itu adalah 99% dari si 30% ini atau 29,7%. Yang ini pun sama, cuma 98% dari piutang di bulan itu atau sekitar 9,8% dari total penjualan. Jadi kalau penjualannya 100.000 tadi, 10.000 itu dibayar cash. Terus ini 50%-nya atau 50.000-nya salah. 50.000-nya dibayar di akhir bulan. Di bulan berikutnya yang dibayar cuma 29,7% dari 100.000. 2 bulan berikutnya yang dibayar itu cuma 9,8%, harusnya 10%. Tapi 2% dari piutang di bulan tersebut itu enggak tertagih. Jadi 2%-nya bukan 2% dari 100% ya, tapi 2% dari piutangnya. Piutangnya cuma 10%. 2% dari 10% itu cuma 0,2%. Berarti yang tertagihnya 9,8% dari piutangnya. Tuh. 9.800, berarti yang tertagih itu enggak semua, tapi cuma segini. 99.500 gitu.
Akibat adanya PTT di 1 bulan setelah penjualan dan 2 bulan setelah penjualan. Gitu ya. Untuk ini dia nggak punya PTT karena piutang tak tertagih. Kalau dia dibayarnya cash ya udah nggak akan ada pengurangan kecuali diskon. Gitu. Ini sih yang sedikit soal PTT. Nah ini kalau misalnya beda-beda, kalau misalnya sama ya udah 1% aja semuanya. Misalnya 1% dari piutang semua. Ya udah semuanya ini adalah nih 99% yang terbayar ya dari 50%. Yang ini juga sama. 99% dari 10%. Oke. Dari 10%. Oke. Nah, ini makanya ini 49,5% ini kita kali sama 100.000. Nah, sehingga yang tertagih cuma 99.100. Gitu. Nanti kayak apa namanya? Atau kalau misalnya diketahui di soal semuanya kredit. Semuanya penjualan kredit misalnya 60% deh. Oke, jadi 1% dari total penjualan ini nggak bakal tertagih. Oke, berarti kita punya penjualan net di sini. Penjualan kredit netnya berapa? Netnya tinggal 99% dari 100.000 karena semua penjualan kredit dan dipukul rata ada PTT-nya 1%. Gitu. Jadi nanti untuk pembayarannya di Januari itu dia cuma 99% dari 60% dari penjualan totalnya nih, atau caranya tinggal 60% dari 99.000 karena kalian udah tahu nih penjualan netnya berapa. Gitu. Kalau misalnya kondisinya dia itu penjualannya semuanya kredit plus dia itu PTT-nya besarnya sama untuk pembayaran kapanpun itu gitu. Tuh kalau misalnya dia PTT-nya sama nilainya dan penjualannya kredit semua. Ada lagi yang mau nanya? Bingung. Oke, kalau PTT-nya beda-beda, tadi aku ulangi ya. Misalnya penjualannya total kredit semua. Ini PTT-nya. PTT ini misalnya beda-beda nih, 1%, 2%, dan 3%. Nah, ketertagihannya itu kita ngitungnya dari total penjualan, nggak ada penjualan kredit net. Karena apa namanya? Ini jangan penjualan deh, piutang penjualan. Ini udah net nih, net from PTT gitu ya. Kalau ini kita nggak bisa bikin net from PTT karena dia persentasenya beda nih, tiap pembayaran tuh beda-beda. Ya, jadi amannya kalian cari satu nih, misal pertama itu 90, berarti kan ini ya. Berarti tertagihnya berapa nih? Tertagihnya adalah 100% minus 1%. Iya, bentar, maaf. Nih. 100 minus 1%. Berarti tertagihnya 99% dari mana? Dari total piutang. Ya. Tapi piutangnya yang mana? Piutang bulan Januari itu cuma 60% dari total piutang penjualan. Berarti kalau kalian mau bikin persentasenya secara bersih itu berapa? 60% dikali 99%. Atau 59,400%.
Nah, gini ya. Sama nih ke bawah juga. Kalian kali aja tuh 98% dan 97% ke total pembayarannya. Nah, ini adalah persentasenya secara net from PTT. Ini yang benar-benar kita terima karena sisanya ini nih, sisanya ini dia nggak tertagih kan. Makanya ntar kalau mau dikaliin, tinggal kita kali sama nih, sama piutangnya. Ini bisa sih dikunci. Sama nih ini juga ya. Nah, ini juga sama 9,7 kita kali sama. Nah, astagfirullah, salah lagi, maaf. Nah, sehingga sebenarnya yang tertagih itu nggak 100.000, tapi jadi 98.500 gitu. Nah, semisal ada diskon nih ya. Kalau ada diskon, kita kurangi dulu diskonnya ya. Baru ntar ketemu piutang setelah diskonnya itu berapa. Misal 100.000, terus ada diskon 2%. Nih setelah diskon. Berarti ada diskon 2%, berarti 98%-nya kan yang dibayar dari 100.000. Gitu, maka kalau misalnya kayak gini, nah kalau misalnya kayak gini berarti ininya kita kaliin sama piutangnya aja. Kalau dia udah di diskon, ya udah diskonnya jangan diperhitungkan. Gitu. Ini misalnya diskonnya keseluruhan nih. Gitu ya. Atau soal biasanya sih selalu diskonnya itu di di bulan bersangkutan misalnya kan. Berarti kalau di bulan bersangkutan itu kan dia bayarnya 60%. 60% nih. Terus ketemu ada PTT. Ketemu diskon dulu 98%-nya ya kan dari total penjualan. Yang dibayar 98%-nya. Berarti terus kita kaliin lagi sama penyisihan piutang 1% tadi. Berarti yang kita bayar tinggal 99%. Dari total penjualan kita berapa? 100.000. Tuh yang kebayar 58.212. Kalau ini misal ada diskon di bulan bersangkutan. Gitu. Untuk yang bawah tetap aja sama kayak yang ini jawabannya. Karena nggak ada diskon, jadi total piutangnya tetap aja hitungannya 30% dari total penjualan. 30% dari 100.000 dan 10% dari 100.000. Gitu. Ada lagi? Kalau misalnya di soal itu bilangnya diskon untuk pembayaran di bulan bersangkutan itu kena diskon 2%. Berarti pembayaran di luar bulan bersangkutan itu dia nggak ada diskon. Berarti total penjualannya tetap aja 100.000, nggak ada diskon jadi 98.000. Gitu. Oke. Ada lagi, teman-teman? Kalau nggak ada, kalian ini aja siap-siap buka ya. Terus aku selesaiin dulu recordnya.